Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني 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 وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله على وارتفع دينه
Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat, pengurus BKM Masjid Al-Hidayah, para remaja Masjid Al-Hidayah, kawan-kawan, sahabat semua, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan semua anugerah ini mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain sebagai fasilitas hidup di muka bumi yang sementara, yang fana ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan kita tergolong orang-orang yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berkenan untuk menyempurnakan nikmat-nikmat yang belum diberikannya kepada kita, menjaga nikmat yang sudah ada insyaallah dalam ridhonya semuanya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung, yang mulia, mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap saat, setiap waktu, insyaallah lebih dekat dengan Rasulullah, lebih erat hubungan dengan Rasulullah, lebih sempurna di dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, lebih kuat di dalam mahabbah dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak terlupakan keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 bulan Rajab. Ini malam tanggal 1 bulan Rajab ya. Nabi memuliakan kali bulan Rajab ini, sehingga ya dalam hadis disebutkan seorang tabi'in bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, apakah Nabi puasa di bulan Rajab? Dan beliau mengatakan, Abdullah bin Umar, na'am wa yusyarrifuh, dan diulang 3 kali, na'am wa yusyarrifuh, na'am wa yusyarrifuh. Iya, dan Nabi memuliakannya. Dan memang bulan Rajab adalah bulan mulia sejak zaman dahulu, sejak zaman syariat Nabi Ibrahim. Jadi di antara syariat kuno adalah memuliakan 4 bulan Asyurul Hurum. Itu syariat kuno. 4 bulan Asyurul Hurum itu satu sendirian, 3 berurutan. Yang berurutan karena berdekatan dengan untuk pelaksanaan haji, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dibuat oleh nabi-nabi terdahulu syariat Asyurul Hurum, satu karena kemuliaan haji, yang kedua juga sebagai bentuk penjagaan dari orang-orang yang berangkat haji dan pulang dari haji. Zaman dulu kan masih banyak begal, Pak. Zaman dulu masih banyak rampok, zaman dulu masih banyak perang-perang. Maka sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Ibrahim, syariat haji dibuat aturan bahwa semuanya syariat nggak boleh sejak bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nggak boleh perang, nggak boleh macam-macam lah, begal atau apa segala macam itu ya. Iya, begal pun kapan pun nggak boleh, tapi secara khusus di bulan itu menjadi sebuah larangan keras untuk semua agama pada zaman itu. Ya. Terus kemudian yang sendirian bulan Rajab, bulan Rajab yang sendirian, sampai disebutkan dalam Lataiful Ma'arif, ya, dalam Lataiful Ma'arif disebutkan bahwa andaikan seseorang berjalan di jalanan ketemu sama pembunuh bapaknya di 4 bulan ini, lam yatarad bisyai, maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Enggak melakukan apa-apa. Padahal di zaman jahiliyah, dendam itu sesuatu yang, membalas dendam itu sesuatu yang apa ya? Ya gaya lah waktu itu ya kan. Kalau nggak bisa balas dendam itu disebut pengecut lah. Ya, disebut penakut, pengecut. Tapi di bulan Asyurul Hurum, 3 bulan tadi berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab, itu andaikan disebutkan dalam Lataiful Ma'arif karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, andaikan seseorang berjumpa dengan pembunuh bapaknya,
lam yata'arrad bi syai', dia tidak akan melakukan apapun. Karena kehormatan bulan Rajab. Kehormatan bulan Rajab. Dan sekarang kita sudah memasuki tanggal 1 bulan Rajab. Tanggal 1 bulan Rajab malam ini di antara malam yang mulia, malam yang agung. Ya, tadi kepikir mau libur, tapi saya berpikir Masya Allah sekali majelis lebih utama daripada pahala 1000 rakaat sholat sunnah, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih utama daripada takziah 1000 jenazah. Ya, di malam yang mulia, di malam yang agung, dan disejajarkan oleh baginda Nabi ini malam dengan 4 malam yang agung lainnya, di antaranya malam Lailatul Qadar. Ada hadis Nabi 5 malam, Nabi 5 malam Allah tidak menolak doa. Yang pertama awal malam dari bulan Rajab. Satu, pertama awal malam dari bulan Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam Lailatul Qadar. Yang keempat malam Idul Fitri. Yang kelima malam Idul Adha. Ya. Nah, maka semisal malam ini Pak, berapa banyak orang tidak ngerti, berapa banyak orang tidak tahu kemuliaannya malam. Sering kita sampaikan, di antara kelemahan masyarakat Islam sekarang tidak memuliakan atau tidak mengenal, tidak mengerti waktu-waktu mulia. Mereka tahu hari Waisak, mereka tahu hari Natal, mereka tahu hari buruh, mereka tahu hari narkoba. Tapi malam nisfu Sya'ban nggak tahu, malam awal Rajab nggak tahu. Sedangkan memang ya meskipun ada hari-hari yang mulia ya, tapi kebanyakan waktu yang mulia di malam hari kalau untuk agama, untuk akhirat ya. Oleh sebab itu ulama bilang hari raya malaikat itu 2. 1 malam nisfu Sya'ban, 2 malam Lailatul Qadar. Itu hari raya malaikat. Tapi kalau manusia hari rayanya siang, karena memang meleknya sih siang, Idul Fitri, Idul Adha, tapi malaikat lebih senang di malam. Maka kebanyakan kemuliaan pada malam hari secara umum ya, secara umum kita tidak berbicara akan hari-hari tertentu, misal hari Arafah. Tapi secara umum malam, sholat malam lebih utama dari sholat siang. Tahajud lebih utama daripada sholat sunnah di siang hari. Qiyamul lail lebih utama daripada di siang. Dan demikian seterusnya. Secara umumnya, umumnya. Kecuali hari-hari tertentu, misal hari Arafah. Hari Arafah memang siang harinya yang lebih mulia. Ya kan? Walhasil tadi kita sampaikan kemuliaan malam ini, mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakannya. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala buat sempat untuk nanti malam tahajud, untuk nanti malam bangun atau pulang ke rumah sholat sunnah dan lain sebagainya, dari niat-niat banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya istighfar, karena bulan Rajab disebutkan untuk disunahkan memperbanyak istighfar. Kita lanjutkan majelis yang selanjutnya, berikutnya, setelah terakhir kita membahas waktu lalu akan syarat-syarat qashar ya. Syarat-syarat qashar salat. Salat 4 rakaat diqashar jadi 2. Nah, sudah kita jelaskan juga kaidah al-mukabbar la yukabbar, al-musaghar la yusaghar. Yang besar jangan dibesar-besarkan lagi, yang kecil jangan dikecil-kecilkan lagi. Pada sholat 3 rakaat nggak bisa dikosor, 2 rakaat subuh nggak bisa dikosor. Yang besar jangan dibesarkan, misal najis mughalladzah 7 kali, tidak disunahkan tatlid, tidak disunahkan 3 kali, jadi 7 kali 3 21, ya enggak, ya udah 7 itu udah besar. Itu kaidah fikih, al-mukabbar la yukabbar, al-musaghar la yusaghar. Yang besar jangan dibesar-besarkan lagi, yang kecil jangan dikecil-kecilkan lagi. Maka kemarin kita sampaikan tentang masalah sholat yang dikosor. Sholat 4 rakaat ada 7 syarat ya, ada 7 syarat, sudah kita jelaskan. Akan syarat-syarat tersebut. Kemudian berikutnya, fasal berikutnya adalah faslun syurutul jum'ati sittatun. Syarat-syarat Jumat itu Jumatan itu ada 6.
Jumatan itu juga bagian dari fardu ain. Bagian dari fardu ain, tapi yang diwajibkan laki-laki. Perempuan tidak diwajibkan. Tapi kalau perempuan melakukan sholat Jumat, ya, maka sudah menggugurkan dari zuhur. Sudah menggugurkan dari umpama sholat perempuan sholat Jumat, maka nggak perlu sholat zuhur lagi. Sudah cukup. Ya. Nah, hari Jumat adalah Idul Mukminin, hari raya orang-orang mukmin, hari yang mulia, hari yang agung, hari yang istimewa. Ya, kalau disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah orang Yahudi hasud kepada kalian semisal hasudnya mereka kepada 3 hal kepada kalian. Ada 3, Nabi kemudian diantara menyebutnya hari Jumat. Di antara lagi amin, itu mereka hasud kali, ya kan? Ya. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan dhallatil yahudu, orang Yahudi sesat sehingga mereka mendapatkan harinya adalah hari Sabtu. Wa dhallatin nasara, orang Nasara juga sesat, mereka menjadikan hari istimewa atau hari mulia mereka Ahad. Wa hadanallahu ilal Jum'ah, Allah memberikan hidayah kepada kita untuk hari Jumat. Maka hari Jumat ini hari mulia, hari agung, ya. Maka jangan disia-siakan hari Jumat. Maka pada malam hari, ya, tak ada sholat tambahan, ada yang lebih dari biasanya. Biasanya umpamanya hanya sekedar umpamanya sholat 3 rakaat, ditambahlah 4 rakaat lagi atau apa. Atau pokoknya hari Jumat dibuat agak beda dikit. Ya, istighfarnya ditambah, doanya ditambah, sholawatnya ditambah, dan lain sebagainya. Inilah arti ta'zim. Arti ta'zim kepada hari yang mulia adalah menjadikan hari tersebut lebih baik dibanding biasanya. Sama hari Rajab, bulan Rajab. Arti memuliakan Rajab adalah menjadikan hari ini lebih istimewa, bulan ini dibanding bulan yang lain. Apakah dengan tambah istighfar, tambah semangat ngaji, tambah persiapan dalam bulan Ramadan, mikir ngumpulin remaja masjid atau apalah namanya. Soal hasil ini bulan Rajab. Nabi sendiri sudah menghirup udara segar bulan Ramadan, sejak Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi sudah siap-siap Ramadan dari sejak bulan Rajab. Tak mungkin apa yang Anda pikirkan dalam banyak hal, ya kan? Niat-niat bulan Ramadan. Bahkan hal-hal mungkin yang sepele, semisal nyelengin bulan Ramadan umpama, biar gak terlalu umpamanya bingung, ya kan? Ada tambahan rezeki dicelengin untuk Ramadan. Sekarang gak terlalu boros dan lain sebagainya, dari macam-macam. Ya, termasuk yang tadi kita tekankan bentuk amal soleh di bulan Rajab. Nah, bahasan kita tentang hari Jumat sama juga demikian. Hari Jumat hari mulia, buat agak beda. Bahkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat malam Jumat sama subuh Jumat kan beda. Ya, kalau Isya Jumat baca surat Al-Jum'ah dan Munafikun. Kalau hari Jumat subuh baca surat Sajdah dan surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr. Ya kan? Artinya dalam bacaan kan dibedakan oleh Nabi, dan Nabi istiqomah baca tersebut. Maka secara khusus juga Nabi memerintahkan untuk memperbanyak sholawat. Nabi juga menganjurkan banyak doa, sehingga disebutkan ada satu masa, satu waktu yang seorang muslim tidak berdoa kecuali pasti diijabahin oleh Allah. Maksudnya pasti diijabahin dengan apa yang diminta, dengan apa yang diminta. Walhasil ada banyak fadilah-fadilah di dalam malam Jumat dan hari Jumat. Nah, terkhusus secara hukum fikih yang diatur oleh hukum syariat adalah hukum Jumatan. Karena ini hukum wajib. Yang lain ya pastinya sunnah lah. Sholawat sunnah, baca Yasin sunnah, baca Kahfi sunnah, baca surat Ad-Dukhan sunnah.
Ya, memperbanyak sholawat sunnah, banyak doain orang tua sunnah, ziarah kuburan orang tua pagi Jumat sunnah, dan berbagai macam dari kesunahan-kesunahan lah. Tapi yang berhukum wajib, inilah yang dibahas sama fikih. Apa itu? Jumatan. Jumatan. Ini yang berhukum wajib. Dibahaslah di sini. Syurutul Jum'ati, syarat-syarat Jum'ah sitatun itu ada 6. Artinya Jum'atan gak sah kecuali sempurna 6 ini. Ya. Nah, mu'allif tidak menyebutkan syarat wajib. Ini syarat sah. Artinya syarat sah Jum'atan menjadi sah kalau sempurna 6. Adapun orang yang diwajibkan itu kalau ada 7 syarat baru diwajibkan. Kurang dari 7 syarat tidak diwajibkan. Mu'allif tidak menyebut karena ini berbicara person, tidak berbicara kepada pelaksanaan. Ya, maka mu'allif berbicara akan pelaksanaannya, bukan bicara kepada person yang diwajibkan. Person yang diwajibkan adalah ya, kalau sempurna 7 syarat. 1 Islam. Orang kafir ya memang gak wajib lah Jumatan. Orang kan orang Islam. 2 baligh. Anak kecil gak wajib Jumatan. 3 akal. Gila gak wajib Jumatan. 4 hurriyah. Hurriyah itu adalah merdeka. Kalau budak tidak wajib Jumatan karena budak memiliki kewajiban taat sama tuannya atau sayyidnya. Ya kan? Kalau disuruh tuannya, sayyidnya pikir, disuruh tuannya nunggu, harus nurut dia. Ya. Kemudian yang kelima adalah dzukura, laki-laki. Perempuan tidak wajib Jumatan. Dan tadi di awal kita sampaikan, kalau dia Jumatan gugur dari duhur, gugur dari duhur sama. Anak kecil Jumatan, ya udah nggak usah sholat duhur lagi. Sama kayak gitu ya kan. Kemudian yang ke-6 sehat. Kalau sakit yang gak wajib Jumatan. Sakit gimana? Ya sakit yang sekiranya masyaqqat berangkat Jumatan. Masyaqqat hadir kepada Jumatan berat. Apakah mungkin dia takut jatuh, oyong, muntah, termasuk juga mohon maaf mencret ya atau apapun. Pokoknya sakit yang sekiranya dia berat di dalam hadir. Gak harus kemudian sakit-sakit yang misalnya parah yang operasi atau apa, enggak. Pokoknya sakit yang berat dalam hadir Jumatan. Kemudian yang ke-7 adalah al-iqamah. Iqamah itu menetap di satu tempat. Meskipun dia bukan mustautin, wajib Jumatan. Dan di sini dalam Jumatan itu ada istilahnya muqim, mustautin, musafir. Ada 3 istilah. Musafir itu orang yang bepergian, udah otomatis gak wajib Jumatan. Kalau dia Jumatan, ya alhamdulillah gugurkan duhur, gak perlu pakai sholat duhur. Kalau umpamanya kau musafir hari Jumat, kemana umpamanya? Ke tebing tinggi umpamanya, ke Rantau Merapat, ke Kisaran, tapi kau Jumatan di sana, ya udah nggak pakai sholat duhur. Tapi nggak wajib. Kalau kau nggak turun umpamanya, lanjut aja lah terus umpamanya gitu ya. Jumatan macet umpamanya gitu, atau umpamanya parkirannya repot, masih terus aja lanjut aja mumpung sepi. Namanya musafir, nggak apa-apa. Tapi perlu ditekankan bahwa yang disebut musafir adalah kalau pada hari itu dia memang musafir. Namanya hari itu mulai subuh. Jadi orang yang berangkat sebelum subuh, umpamanya mau ke Banda Aceh, mau ke Pekanbaru, berangkat jam 4 malam, berangkat jam 3 malam, berangkat jam 12 malam, malam Jumat. Besoknya dia nggak Jumatan, nggak apa-apa. Tapi kalau orang berangkat jam 7 pagi, berangkat jam 7 pagi, berarti dia sudah masuk hari Jumat. Hari Jumat berarti dia sudah kena hukum wajib Jumat, gitu loh Pak. Kadang-kadang sering orang nggak ngerti.
Ya, berangkat ke Jakarta naik pesawat jam berapa? Jam 11. Ya nggak dapat Jumatan loh. Pesawatnya jam 11, pesawatnya jam setengah 11. Nggak dapat Jumatan, nggak boleh orang kayak gitu. Dia berarti ninggalin Jumatan haram. Ya, kenapa? Karena dia ninggalin kota di hari Jumat. Berbeda kalau umpamanya saya pergi kepada Aceh. Kapan? Kamis pagi. Nyampe pada Aceh malam Jumat. Besok saya nggak Jumatan, nggak apa-apa, saya musafir. Saya pulang hari Ahad umpamanya gitu, nginep 2 hari, kan musafir terus. Ya, status saya tetap musafir selama belum 4 hari, ya kan? Nah, itu hukum musafir. Ya, memang nggak wajib Jumatan. 2, mukim. Mukim itu orang yang bertempat tinggal di satu tempat, tapi dia niat untuk balik ke kampung halaman. Itu mukim. Orang mukim ini wajib Jumatan tapi enggak terhitung 40. Wajib Jumatan tapi enggak terhitung 40. Contoh, ya, santri. Contoh, mahasiswa. Contoh, orang kerja kantor, pabrik. Ya. Orang asli dari Jakarta, karena faktor kerja kantor, dia tinggal di Medan. Meskipun setahun 2 tahun, tetap mukim. Jadi bos sudah di Medan, tapi dia berpikir nanti aku kalau udah pensiun pulang kampung. Itu mukim. Itu mukim. Ya, karena masih niat pulang kampung. Mahasiswa, santri. Maka oleh sebab itu santri mahasiswa itu nggak boleh buat Jumatan, nggak boleh. Maka aneh sekarang banyak pondok-pondok buat Jumatan itu kita muskil. Ya, kecuali kalau orang kampungnya suruh masuk, lain. Berarti kan orang kampung mustautin. Ada ya? Ada pondok nih mau bikin Jumatan, orang kampung suruh masuk. Orang kampung terhitung, sehingga yang santrinya supaya enggak keluar. Tapi sekarang ya santri Jumatan sendiri, enggak ada orang kampung satupun. Ya gimana mau jual Jumatan? Ya, mereka mukim enggak boleh buat Jumatan dan juga tidak terhitung 40. Tidak terhitung 40. Ini mazhab Syafi'i. Maka ini tadi kita sampaikan bentuk untuk lebih ekstra hati-hati sebenarnya. Mohon maaf ya, saya mondok di Langitan, Anda tahu ya. Santri Langitan itu lebih dari 7.000, 8.000. 7.000, 8.000. Itu Jumatan masih keluar. Jumatan itu keluar. Jarak dari pondok ke Jumatan itu lebih kurang 2 kilo, ingat saya. Jalan kaki. Jadi jalanan itu, jalan raya itu, pokoknya khusus Jumat itu mesti ada dikasih pembatas. Dikasih pembatas. Sepertiga jalan raya itu dikasih pembatas untuk jalanan santri. Khusus Jumat. Dari sejak zaman Pangeran Diponegoro sampai sekarang. Itulah kiai hati-hati, Pak. Kiai hati-hati. Ya. Kiai hati-hati sama hukum. Sekarang Pak pondok baru cuma 100 saja sudah buat Jumatan. Enggak gabung sama masyarakat. Enggak. Ya kalau dicari-carikan kaul pendapat bisa aja sih Pak, tapi enggak hati-hati gitu aja. Sering kita sampaikan dalam hukum, kehati-hatian itu adalah kemuliaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tadi kita sampaikan untuk mukim ya. 1 musafir, 2 mukim, 3 mustautin.
Nah, mustautin ini orang yang sudah rumah-rumah. Maksudnya yang sudah rumah-rumah udah tinggal situ dan memang niat sudah tinggal di situ terus. Mati di mana? Ya enggak tahu, entah mati di situ, mati di kota Medina ya alhamdulillah ya kan. Mati di kota Mekah ya alhamdulillah. Pokoknya udah enggak niat, pindah udah di situ. Itu namanya mustautin. Makanya orang-orang kampung sini, bapak-bapak sini secara umumnya sudah tinggal di rumah situ ya udah beranak pinak di situ, nggak ada niat pulang kampung. Itu ya, berbeda dengan tadi santri, mahasiswa, apalagi orang kantor, pejabat-pejabat yang masih pindah-pindah. Kan ada sebagian pejabat-pejabat yang masih pindah ke sini, pindah. Dia masih berpikir untuk balik pulang kampung. Itu namanya mukim. Mukim wajib Jumatan tapi tidak terhitung 40. Mustautin wajib Jumatan dan terhitung 40, terhitung angka. Nah ya, itu perbedaan-perbedaannya. Udah. Syarat Jumatan ada 6. 1 antakuna kulluha fi waqti duhur. Semuanya dilakukan di waktu duhur. Artinya kalau belum waktu duhur ya nggak boleh. Atau umpamanya terlalu lama sampai masuk asar juga nggak sah. Harus semuanya di waktu duhur. Wa an tuqama fi khuttatil balad, dan harus dilaksanakan Jumatan itu adalah di dalam batas kota. Di dalam batas kota. Artinya kalau di luar batas kota nggak boleh ada Jumatan. Ya, semisal di padang pasir. Termasuk juga umpamanya orang berkemah. Meskipun dia berkemah satu sekolahan semuanya. Semua sekolahan berkemah di satu tempat. Umpama ini. Ya, satu pondok berkemah satu tempat. Di mana? Umpamanya di gunung berkemah di sana. Jumlahnya mereka sampai 300-400. Pas waktu Jumat buat Jumatan enggak sah. Tidak sah. Harus pelaksanaannya masih di dalam area kota, sehingga orang-orang kampung yang membuat Jumatan. Orang-orang kampung yang buat Jumatan. Maka sebetulnya Jumatan di kota-kota ini kadang-kadang kita bingung juga, Pak. Ya, yang tadi kita sampaikan pondok pesantren, ya, sekolahan, kantor-kantor, bank. Ya, kantor bank aja ada Jumatan. Ya, itu kantor bank Jumatan kalau pas lagi masuk. Kalau lagi libur jadi tanggal merah Jumatannya libur. Enggak ada orang memang. Mau ya lagi ya kan. Makanya kan kita sampaikan betul, kadang-kadang masyarakat itu buat sesuatu itu tidak bertanya terlebih dahulu kepada ulama. Sehingga asal buat gitu ya. Kemudian ujung-ujungnya ya ulamanya ya berpikir wala di jadwal khutbah sayang nggak diterima gitu ya, sayang nggak, akhirnya kalah hukum itu kan, hukum itu kan kalah ya, akhirnya berusaha nyari pendapat lah, nyari pendapat inilah, pendapat ini dan lain sebagainya ya. Tapi istilahnya ekstra hati-hati itu apalagi di hari Jumat ya. Hari Jumat itu istilahnya hari istimewa dan menjadi salah satu syiar Allah yang besar, syiar agama, dan juga bentuk simbolisasi kedekatan hamba kepada Allah ya, kedekatan hamba kepada Allah dalam urusan berangkat Jumatan ya, dalam berangkat Jumatan ya. Maka ini tadi kita sampaikan bentuk ekstra hati-hati ya. Kemudian berikutnya wa antu shalat jama'atan, harus dilaksanakan dengan jamaah. Ya pastinya kalau nggak jamaah sendiri-sendiri ya nggak sah ya kan. Jumatan umpamanya berdua, bertiga ya nggak sah ya. Atau harus atau sholat sendiri nggak sah. Kemudian berikutnya wa yakunu arba'ina ahraran dukuran balighina mustaudinin. Ini tadi yang kita sebutkan. Hendaknya mereka semuanya 40 orang. Ahraran merdeka, artinya kalau ada budak sholat sah, tapi tidak terhitung 40 ahraran.
merdeka. Zukuran laki-laki. Umpamanya laki-laki 30, perempuan 15. Dari itu perempuan. Perempuan sholatnya sah, tapi tidak masuk hitungan 40. Anak kecil juga balighin. Kalau umpamanya dia nggak baligh, belum baligh, tidak terhitung. Mustautinin, orang yang sudah rumah-rumah. Jadi mungkin tidak dihitung. Maka disinilah kadang-kadang sebagian masjid yang kadang belum sampai 40 atau ragu mustautinnya 40 atau enggak 40 di awal khutbah. Ya kalau untuk sampai akhir khutbah insya Allah masjid penuh. Tapi kadang-kadang mulai awal khutbah kadang-kadang berapa lah yang hadir. Ya kan ya? Kadang-kadang ada kayak gitu. Nah di sini ya kebijakan dan kepandaian khotib diperlukan. Gimana? Ya nggak mungkin pula kita kemudian nunggu orang hitung dulu. Mustautirin 40 apa enggak ya? Nggak mungkin juga ya kan? Nah, ditunggu juga nggak datang. Tidak jarang juga ya, ini kelemahan masyarakat Muslim. Ya, ditunggu nggak? Mereka datangnya di tengah-tengah khutbah, baru berdatangan 2, 3 terus. Ya udah, khutbah aja. Tapi nanti sebelum duduk di antara dua khutbah, ulang lagi rukun khutbah. Ulang sedikit aja. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Gak sampai setengah kan? Itu kebijaksanaan orang yang ngerti fikih, khotib yang ngerti fikih. Tapi kalau khotib nggak ngerti fikih Pak, ya nggak jarang, kadang-kadang kebanyakan khotib entah, ya kan? Khotib pakai batik, aduh, dia enggak, istilahnya bukan saya bahas urusan batiknya Pak. Ya, saya punya baju batik, saya punya gitu ya. Tapi ya kalau Jumatan janganlah baju batik, kan gitu kan ya. Ya, kadang-kadang nggak perhatian sama rukun khutbah. Ya, dan lain sebagainya. Ditegur katanya siapa kau? Ya dia pikirnya sudah ustadz besar kali gitu ya. Padahal baru ustadz kemarin sore, ya kan ya. Dari buku terjemahan pun khutbahnya. Walhasil hendaknya para ustadz khususnya yang khotib ini mau belajar sebetulnya, mau belajar, ya, mau baca, mau ngaji, ya, ngerti hukum fikih. Karena itu tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ya dia yang khutbah, berarti otomatis kan dalam hadis Nabi juga disebutkan al-muadzinu mu'taman wal imamu dhamin. Orang yang beradzan itu orang yang dipercaya, maksudnya dipercaya waktu, dipercaya akan masuknya waktu. Ya, al-muadzinu mu'taman sabdanya Nabi. Orang yang beradzan itu bisa dipercaya. Wal imamu dhamin, imam itu bertanggung jawab. Maka imam ini yang bertanggung jawab akan ibadahnya orang sekampung ini, khususnya ketika Jumatan karena orang ramai gitu ya. Nah, maka di sini penting untuk ditekankan untuk mengerti hukum-hukum fikih. Itu tadi disebutkan wa ayyakunu arba'ina, adanya mereka 40 orang ahroran, 40 orang itu yang merdeka, dukuran laki-laki, balighina baligh, mustautinin, yang apa itu? Yang rumah-rumah, artinya sudah berumah-rumah, tidak ada niat untuk balik ke kampung halaman. Ya. Kemudian berikutnya wa alla tasbiquha wa la tuqaruna jum'atun fi tilkal balad. Dan hendaknya tidak dibarengin atau tidak didahuluin oleh Jumat lain di satu kota. Ini juga banyak muskil ini di dalam masalah
nggak boleh Jumatan lebih dari satu. Ya, ini memang hukum asal kayak gitu dari zamannya Nabi ya, di kota Madinah cuman Masjid Nabawi. Di masjid di kota Madinah masjid banyak, Pak. Ya samping Masjid Nabawi ada Masjid Qomama, ada ujung sana ada Masjid Ijabah, ya dekatnya Baqi. Ada beberapa masjid. Tapi kalau Jumatan ya tetap di Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram juga demikian. Ya banyak masjid, tapi kalau ya semuanya di Masjidil Haram. Nggak apa-apa bangun masjid berdekatan, tapi untuk Jumatan, nah ini yang perlu kadang-kadang ya muskil buat kita. Hanya saja memang secara umumnya kalau bicara teori fikih, boleh membuat Jumatan baru kalau satu nggak bisa gabung karena beda pendapat. Ya kalau gabung ribut, ya udah beda, buat sendiri nggak apa-apa. Satu. Dua, kalau tempat Jumatan yang lama tidak cukup, maka boleh membuat tempat Jumatan lain. Nah itu diantara teori fikihnya. Nah tapi sekarang Pak tidak jarang, ya itu tadi masjid berdekatan yang sebetulnya masih cukupnya, masjid lama masih cukup, tapi dia buat Jumatan baru, muskil ya kayak gitu itu memang. Nah, yang sah mana? Kalau teori fikih yang duluan yang sah, yang takbiratul ihram duluan itu yang sah. Bahkan disebutkan dulu di masanya Imam Syafi'i, satu Kairo itu cuma satu Jumatan. Kairo itu kan kota besar, satu Jumatan. Dan Imam Syafi'i tidak memperkenankan adanya Jumatan lain kecuali di satu masjid Jame' Kairo. Tapi memang ya repot sih kalau untuk dipraktekkan sekarang, repot, ya kan ya. Semuanya ada Jumatan. Oleh sebab itu inisiatif dari banyak ulama-ulama adalah mengulang Jumatan dengan sholat zuhur sebagai kehati-hatian, takut Jumatannya nggak sah. Itu semisal keterangan disebut dalam kitab Tanwirul Qulub. Kitab Tanwirul Qulub menegaskan untuk disunnahkannya sholat zuhur setelah Jumatan. Dan ini banyak diamalkan di Aceh. Kalau Aceh itu setelah Jumatan, ya meskipun nggak semua makmum ya, imamnya langsung qomat langsung sholat zuhur lagi 4 rakaat hanya di Aceh. Memang ini adalah beberapa pendapat para ulama kontemporer. Yang ada di Mesir khususnya. Tapi kalau di Hadramaut dan sekitarnya, di Hijaz tidak. Ya udah, husnudzon sah-sah gitu aja. Tapi ya memang kalau di daerah sana Pak, nggak kayak Indonesia Pak. Di Arab semuanya itu ada kekuatan pemerintah Pak. Kayak di Malaysia saja banyak masjid bisa bangun, tapi untuk Jumatan harus ada sijil istilahnya, harus ada keterangan pengesahan dari pemerintah. Ada ke Malaysia masjid banyak, ada masjid, tapi nggak semua masjid Jumatan. Ada beberapa masjid yang memang harus ada persetujuan dari pemerintah. Ya ada plus minusnya lah Pak. Negara kita ini memang Masya Allah ya, bebas-bebasnya. Bebasnya macam-macamnya torekot, macam-macamnya aliran, ya kan? Ngaku jadi nabi aja punya pengikut Pak. Ngaku jadi malaikat Jibril punya pengikut. Coba bayangin. Ngaku jadi nabi, ditangkap sama polisi. Ya kan ya? Polisinya hebat, nangkep nabi. Hebat polisi.
Enggak, tapi istilahnya gitu lah. Indonesia ini subur apapun. Nah, Jumatan juga demikian. Mana ada pakai aturan-aturan di negara kita. Kalau di Malaysia, Singapura, nah demikian juga Jazirah Arab, tidak boleh orang bikin Jumatan kecuali harus ada izin resmi dari pemerintah. Diperhitungkan sama pemerintah berapa jarak jauh, berapa masyarakatnya dan lain sebagainya. Ya, kalau kita kan enggak, ya. Kapan aja buat apapun terserah. Ya ada plus minusnya juga. Dari satu sisi enak, dari satu sisi juga agak kacau, ya kan ya. Ya enaknya semisal buat majelis, nggak ada ruwet-ruwet. Kalau di Malaysia buat majelis, ya harus izin, Pak. Harus ada izin. Yang nyampein siapa harus izin dulu, istilahnya sama kantor Menteri Agama. Ya kan, harus izin dulu. Ada tamu segala macam harus izin dulu. Kalau sana, kalau sini kan enggak, mau siapapun terserah, ya kan ya. Mau ngomong apapun terserah. Mama Gufron aja laku kok, ya kan ya. Laku. Bahasa malaikat, bahasa semut, bahasa cacing, ya. Macam-macam laku kok, ya kan gitu ya. Terus aneh-aneh dah. Indonesia ini semuanya subur semuanya, ya kan ya. Macam-macamnya subur. Ini tadi kita sampaikan ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Nah ini tadi kita sampaikan bentuk tentang masalah Jumatan yang tidak diperkenankan. Ada Jumatan lain, kecuali tadi kita sampaikan secara teorinya satu, kalau tidak bisa akur, kumpul nggak bisa akur, ribut aja ya udah bikin Jumatan masing-masing. Atau yang kedua, tempat lama tidak cukup, tidak memungkinkan untuk kumpul semuanya, maka kemudian buatlah Jumatan lain. Kemudian di berikutnya wa ayyataqaddama khutbatani, dan harus didahului oleh dua khutbah. Ya. Nah, ini Jumatan berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain sholat dulu baru khutbah. Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Sholat dulu baru khutbah. Sholat istisqa, sholat meminta turun hujan. Sholat gerhana, sholat dulu baru khutbah. Beda sama Jumat. Kalau Jumat khutbah dulu. Dan khutbah itu juga seharusnya juga wajib, bagian dari, oleh sebab itu khutbah itu disebut, dua khutbah itu sebagai bimanzilatir rakaataini, dengan kedudukan 2 rakaat pertama dari sholat zuhur, karena Jumatan kan cuma 2 rakaat. Ya, maka oleh sebab itu khutbah Jumat disunnahkan untuk gak lama-lama. Ya, sabdanya Nabi, inna qisarul khutbah wa tula sholatil jum'ah mi'innatun fi fiqhir rajul. Sesungguhnya pendeknya khutbah dan lamanya sholat Jumat itu tanda akan ngerti fikihnya seseorang. Kadang-kadang orang khutbah lama kali udah nggak bisa didengarkan, lama pula bahasanya nggak jelas, ya kan ya. Ngomongnya juga nggak jelas, lama pula. Ya Allah, ini orang khianat kepada dakwah, khianat kepada mimbar Nabi. Ya, Nabi khutbah itu singkat, padat, dan bahkan disebutkan Nabi kalau khutbah ka'annahu mundhiru jaishin sabbahakum wa mamsakum. Nabi kalau khutbah itu kayak pimpinan peleton pasukan. Ya, ketika apel pagi, apel sore. Apel pagi, apel sore serius lah Pak, sama pasukan ya Pak. Ya, Nabi serius ketika khutbah. Nah, maka kadang-kadang sebagian kita dapetin ada sebagian orang khutbah pakai gurau, khutbah pakai lucu-lucu, itu nggak cocok gitu sama sunnah Nabi. Kalau pengajian lain lah Pak ya. Ngaji lah lain, ini kan bahasan umum pengajian. Ya bisa kesana kemari misalnya. Tapi kalau khutbah yang serius, dan orang khutbah itu juga demikian. Itu tadi kita sampaikan, ya jangan lama-lama.
Jangan lama. Singkat, padat, orang ngerti apa yang dimaksud. Dah, maunya buatlah umpamanya poin khutbah itu 3 poin, 4 poin. Dah, 1 dibahas singkat, 2 dibahas singkat. Jadi orang sudah langsung nanti merenung sendiri. Gitu ya. Bukan kemudian bahasnya ngalor ngidul entah kemana-mana. Ya, sampai nyebut pula umpamanya harga rokok. Harga rokok disebut di, ya, ngapain pula harga rokok disebut di khutbah kan gitu kan. Walhasil istilahnya singkat, padat, 2 khutbah tersebut. Nah, kemudian sholat. Nah, ini tadi kita sampaikan semua sholat sunnah yang ada khutbahnya dilakukan sholatnya dulu baru khutbah, kecuali Jumatan khutbah dulu baru sholat. Oleh sebab itu ketika khotib sudah naik mimbar, maka berkewajiban orang bergegas. Kalau dia terlambat, maka haramlah melakukan apapun aktivitas selain mendengarkan khutbah. Jual beli haram, meskipun jual belinya sah, tapi haram dengan nas Al-Quran. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Meskipun jual belinya umpamanya remeh, kadang-kadang mohon maaf di depan Masjid Agung, depan Masjid Raya, depan masjid-masjid besar di Medan, khotib udah khutbah, ini masih jualan es, orang masih beli-beli. Orang pula kemudian masih beli bakso, ya kan? Makan bakso, makan lontong, masih beli-beli, nunggu sekalian nanti kalau udah mau komat katanya. Ya, jahil, Pak. Jahil. Sebodoh ini ke masyarakat kita, Pak. Sebodoh ini ke masyarakat. Kalau sudah khotib, sudah assalamualaikum di atas mimbar, wajib semuanya harus bergegas. Fas'au itu kalau bahasa Arab diterjemahkan lari, sa'ayas'i, lari. Kalau nyuruh kerja, Allah bilang dalam Al-Quran, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Famshu, berjalanlah kalian, fi manakibiha, di penjajahan, di arah-arah bumi, wa kulu min rizqi, kalian makan dari rizkinya Allah. Urusan cari rizki, Pak, famshu, berjalan. Tapi kalau urusan Jumatan, Allah berfirman, fas'au ila dzikrillah, fas'au, larilah. Alhamdulillahnya disuruh lari bukan dari jam 11, Pak. Disuruh lari belum sebelum zuhur, disuruhnya kalau sudah khotib di atas mimbar. Gak boleh melakukan aktivitas lain kecuali Jumatan, udah terlambat. Bahkan tadi kita sampaikan sudah jahil kali lah orang yang beli bakso, orang yang beli martabak, orang yang beli lontong, orang yang beli es di saat khotib sudah mulai. Bahkan lebih parah kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang lebih parah di dalam masjid sendiri, Pak. Di dalam masjid sendiri ada khotib khutbah, dia baca Quran. Ini sok-sokan soleh tapi bahlul, sok-sokan ahli Quran tapi bodoh. Kalau baca Quran pula kalau ada khotib termasuk muter tasbih, termasuk, Pak. Udah dengarkan khutbah. Bahkan lebih parah, Pak, lebih parah. Kadang ada orang udah di soft pertama depan khotib nerima telepon. Bisa pula ngomong, iya nanti ikut telepon, masih Jumatan ini aku, gitu. Dia ngomong pula, ya betul, dia bilang Jumatan, tapi bodoh. Mau lagi khutbah kok nerima telepon. Kadang ada sebagian khususnya anak-anak main HP, nengok Facebook, nengok IG, nengok apa lagi namanya, TikTok.
Lagi dengerin khutbah, senyum-senyum sendiri dia. Gila. Gila. Jadi kayak gini nggak sedikit, Pak. Nggak sedikit. Tolong kalau sekiranya apa gitu, gimana kita punya program bersama-sama gitu ya, untuk meluruskan pemahaman masyarakat kayak gitu. Ya. Apa khususnya dimulai dari remaja masjid. Nah, untuk selalu mengingatkan kepada yang anak-anak muda, yang apa segala macam. Ya Allah. Dan tidak jarang, mohon maaf ya, alhamdulillah Masjid Al-Hidayah, alhamdulillah ada remaja masjidnya, masjid-masjid yang kita ngaji, alhamdulillah. Tidak jarang masjid-masjid itu nggak ada remaja masjidnya, Pak. Kayak vakum dulu. Yang penting orang tuanya ada nyiapin untuk Jumatan ya. Remajanya gimana nggak paham. Sehingga tidak hidup itu masjid. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dapat hidayah Allah dan bisa menjadi sebab orang lain dapat hidayah insyaallah. Mudah-mudahan diberi oleh Allah taufik dan insyaallah bisa mengantarkan taufik kepada orang lain insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pencerah di masyarakat kita semuanya masing-masing, dan insyaallah menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat generasi-generasi yang lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukral 'afiyah. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman saru fi ridhah wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka asab. Allahumma altufina fi qada'ik wa 'afina min bala'ik wa uzina syurran 'amaik wa hab lana ma wahabta li awliyaik wa ansurna 'ala a'daik waj'al khaira ayyamina wa sadhil qaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Santai aja. Kalau ada konsumsi silakan keluarin, kalau nggak ada konsumsi ya pulang. Ada yang mau tanyakan? Ya. Hah? Jadi orang yang berdomisili yang tepat itu kurang 40 sampai sesat body gimana? Ya, itu tadi kita sampaikan kalau mazhab Syafi'i memang mengharuskan 40 ya. Tapi mazhab lain memperbolehkan kurang. Di antaranya mazhab Maliki 13 orang sama imam. Jadi kalau udah sampai 13 dianggap sah menurut mazhab Maliki. Lebih istilahnya kalau menurut mazhab, bukan kita kok kemudian pindah mazhab seenaknya, tapi memang karena hukum darurat, karena kondisi alam, ya kan? Atau untuk lebih ekstra hati-hati setelah Jumatan kemudian sholat duhur, lebih ekstra hati-hati. Dan sebetulnya yang kayak gitu Pak, istilahnya supaya kita juga belajar enakan sholat ya. Kadang-kadang kalau kita dulu istilahnya setelah saya Jumatan, saya pulang nanya istri kalau udah sholat jamaah ya udah alhamdulillah, kalau belum yuk barengin gitu. Kalau belum ayo barengin. Saya tidak mengikuti secara pasti setelah Jumatan untuk sholat duhur, enggak. Tapi kalau sekiranya bisa, semisal bantu istri jamaah kan gitu kan, saya ngulang sholat duhur sekalian bantu istri, dapat fadilah double ya. Memang tadi kita sampaikan mayoritas ulama Mesir menganjurkan untuk ngulang Jumatan kalau ragu sah tidaknya. Tapi kalau menurut kebanyakan ulama
Hijaz itu Mekah, Madinah dan sekitarnya, terus juga Yaman, itu mereka tidak mencemburu, karena dalam pandangan mereka kalau udah sah Jumatannya ngapain sholat duhur. Nah kalau sholat duhur, sholat Jumatannya nggak sah, ngapain sholat Jumat gitu. Maka ambil hukum secara dohirnya sah ya sah gitu aja. Itu kalau menurut mayoritas pendapat ulama Yaman dan Hijaz. Tapi kalau menurut ulama Mesir, semisal tadi kita sebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub, disebutkan dengan jelas akan kesunahan untuk mengulang duhur bagi yang ragu Jumatannya sah atau tidak sah. Ya, wallahu a'lam. Pandangan orang khususnya perempuan ini, sebenarnya masuknya waktu sholat zuhur untuk perempuan itu tunggu laki-laki selesai Jumatan atau begitu aja? Semua waktunya sholat itu adalah dengan masuknya waktu. Jadi awal masuknya waktu itu adzan, bukan Jumatan. Maka umpamanya perempuan gak Jumatan, termasuk juga umpamanya orang yang sakit, termasuk juga orang musafir dan lain sebagainya. Ya, seseorang yang gak wajib Jumatan, kemudian dia sholat duhur di awal waktu boleh. Jadi baru adzan, istri-istri kita umpamanya sholat duhur, padahal di masjid masih khutbah, gak apa-apa. Ya, karena mereka tidak berkewajiban untuk sholat Jumatan. Berbeda orang yang berkewajiban sholat Jumat, cuman males Jumatan. Udah malas Jumatan tapi sok-sokan awal waktu duhur. Ya umpama ini, kok wajibnya Jumatan, bukan wajibnya duhur. Nggak sah duhurnya dia karena dia berkewajiban Jumat. Ya, bahkan orang yang berkewajiban Jumat, umpama ini di kampungnya udah selesai, tapi dia tahu di kampung yang sana belum selesai, wajib dia berangkat ke sana. Wajib ya, karena dia berkewajiban Jumatan. Dia berkewajiban. Kan mungkin ada sebagian tempat yang agak lama, sebagian tempat umpamanya beda sampai setengah jam atau apa, bisa jadi. Ya, itu bagi yang berkewajiban. Yang tidak berkewajiban, ya duhur awal langsung sholat, nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Sudah? Orang sakit macam mana bisa dijamaahkan sholat? Jamak. Oh, jamak sholat. Sudah kita jelaskan itu di sebelumnya tentang masalah sakit yang masyaqqat. Sakit yang masyaqqat dia kalau ya itu tadi kembali kepada personnya masing-masing, tapi pastinya dia punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang menentukan yang diperkenankan tayamum. Ada yang menentukan diperkenankan tayamum, tapi al-mu'tamad kadarnya hanya sekedar masyaqqat. Masyaqqat itu ya sekiranya dia berat. Bisa jadi dia gak wajib tayamum karena sakitnya bukan sakit demam, sakitnya bukan sesuatu yang apa. Tapi kalau dia umpamanya satu per waktu dia sholat berat, per waktu dia berat, maka boleh dia untuk jamak takdim atau jamak takhir, sama dengan Jumatan tadi itu. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan dengan kadar yubihut tayammum, memberikan kewenangan atau memperbolehkan tayamum. Tapi al-mu'tamad tidak yang terkuat tidak faktor tayamumnya, karena tidak jarang penyakit-penyakit yang tidak ada hubungan dengan urusan tayamum, tapi dia berat, misal oyong. Ya, oyong itu ya dia wudu gak ada masalah, gak ada urusan sama tayamum. Tayamum lebih mengarah kepada demam atau kulit kan gitu kan. Tapi oyong gak ada masalah orang. Tapi menjadi bentuk uzur dari Jumatan, uzur dari sholat yang per waktu. Jadi kembali kepada maradhon yasyuqqu alaih, sakit yang sekiranya berat bagi dia.
Nah, itu kembali kepada person dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak main-main. Artinya boleh diambil satu kesimpulan gini loh Tuhan. Ya, sabdanya Nabi tentang fadilah sholat isya berjamaah. Fadilah sholat isya berjamaah. Ada hadis Nabi, walau wajadu mirmataini azimataini la atau bi wala atau ilaihima walau habwan. Andaikan mereka dapetin di sholat isya jamaah paha kambing dibakar, paha kambing bakar, ya, maka pasti mereka akan mendatanginya. Nah, ini sindiran Nabi sama orang-orang munafik yang nggak mau sholat isya jamaah, bikinnya uzur, capek. Kira-kira kalau di masjid per orang setelah sholat jamaah ada nasi kebuli paha kambing satu-satu, kira-kira datang apa enggak? Gitu ya. Kalau sekiranya datang ya kan berarti kan gak uzur kan gitu kan ya. Sama juga demikian, orang sakit juga gitu lah Pak. Kalau sekiranya memang betul-betul sakit ya ada makanan namanya sakit, aku makan pun pahit ya gitu ya. Ya memang sakit ya. Tapi kalau orang tidak sakit ya dia kan masih perhitungan akan keuntungan materi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya karena ini urusan ibadah Pak. Saya tidak apa itu menjustis apa itu sakit-sakitnya orang ya. Tapi karena urusan ibadah mestinya masing-masing punya rasa takut lah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan mesti-mestikan orang atau segala macam, tapi itu tadi tentang karena ibadah kepada Allah harus punya perasaan kesungguhan di dalam hal tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Penonton live-nya dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu niatnya sholat sunnah qobliyah ba'diyah Jumat apa zuhur ya? Ya, terima kasih. Qobliyah Jumat ada, ba'diyah Jumat ada. Ya, qobliyah Jumat ada, ba'diyah Jumat juga ada. Ya, namanya Jumatan bukan zuhur, ya udah, nggak usah pakai buat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur karena namanya Jumat. Di dalam Sahih Bukhari ada bab khusus. Dalam Sahih Bukhari ada bab khusus bab sunniyat qobliyatil Jum'ah wa ba'da. Bab kesunahan qobliyah Jum'ah dan ba'da Jum'ah. Itu dalam hadis Sahih Bukhari. Ada babnya khusus. Ya. Nah, dalil di antara yang terkuat adalah Nabi ketika khutbah datang satu orang langsung duduk mas masjid. Nabi kemudian bertanya, dan ini memang ya keistimewaan Nabi lah ketika khutbah Jumat bisa bertanya, bisa jawab pertanyaan itu. Khotib jangan niru ya kan ya, kacau nanti kalau khotib pakai ada yang tanya, kacau nanti ya kan ya. Tapi kalau khusus Nabi kenapa? Karena Nabi itu tidak diperkenankan mendiamkan kesalahan. Diamnya Nabi itu hukum. Diamnya Nabi itu hukum. Maka oleh sebab itu Nabi nggak boleh mendiamkan kesalahan. Beda sama kita Pak. Kita ini dhaif Pak. Ada orang salah sholat kita nggak negur, ya kan ya. Ada orang lemah kita ini sebetulnya dalam amar ma'ruf nahi nggak enakan sama orang. Tapi kalau Nabi nggak boleh diem Pak. Nabi itu berkewajiban tabligh. Ada satu orang datang langsung duduk. Nabi kemudian bertanya, hal shallaita fi rahlika? Apakah kau sholat tadi di rumahmu? Apakah kau sholat tadi di rumahmu, di kemahmu? Rahl itu ya tempat rumah sederhana lah. Kemudian dia katakan tidak ya Rasulullah. Nabi kemudian bersabda, kun warka rokaaten wa aujiz, berdirilah dan sholat 2 rakaat, wa aujiz dan pergegas, percepat, ya. Ini ulama mengatakan ini dalil qobliyah Jumat. Qobliyah
Ya, orang-orang yang nolak qobliyah Jumat bilang kalau ini dalil tahiyatul masjid. Lu Nabi tanya, kau udah sholat di rumahmu apa enggak? Dan memangnya di rumah ada tahiyatul masjid? Kan di rumah nggak ada tahiyatul masjid. Tapi mau tanya sholat di rumah, iya, karena kebiasaan di kota Madinah, kebiasaan di Jazirah Arab, semua Jumatan itu antara adzan pertama dengan khutbah mesti ada waktu lama. Anda tanya sama yang umroh. Adzan pertama Masjidil Haram sama khutbah Jumat berapa jarak lamanya? Bisa 15 menit sampai hampir setengah jam. Kalau kita kan enggak, ya kan? Habis adzan langsung naik khotbah. Kalau sana enggak, lama. Nunggu masih lama. Ya. Itu kebiasaan saya. Di semua Jazirah Arab semuanya di Tarim, di Mesir, di mana semuanya, di Syam, semuanya lama. Nah, masa kemungkinan ada orang itu sudah sholat di rumah kemudian datang ke masjid, gitu ya. Maka itu qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat juga demikian. Dan umumnya hadis Nabi bersabda, ma baina kulli adzanaini sholatun liman syaa. Di antara adzan dan qomat ada sholat sunnah liman syaa, bagi orang yang berkehendak. Maksudnya nggak wajib, sunnah. Antara adzan dan qomat pasti ada sholat sunnah. Sholat subuh ada adzan qomatnya nggak? Ada, berarti ada sholat sunnah kok. Duhur ada adzan qomatnya nggak? Semua. Asar ada adzan qomatnya nggak? Ada. Ya kan? Maghrib ada adzan qomatnya nggak? Ada sholat sunnah. Isya ada adzan qomatnya. Jumatan ada adzan qomatnya nggak? Ada. Berarti ada sholat liman syaa, bagi orang yang mau. Artinya nggak wajib. Kau nggak mau, ya udah, rugi sendiri kau, gitu aja. Kok repot, ya kan? Katanya Gus Dur, kok repot, ya kan? Pahala sendiri, ya kan? Sholat 2 rakaat aja, gitu kan? Ya, maka ini tadi kita sampaikan tentang kesunahan qobliyah Jumat. Ya, ba'diyah Jumat masyhur, hadis-hadisnya banyak. Ya, yang orang banyak mempermasalahkan di qobliyah Jumat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Udah doa tadi ya? Udah selesai doa. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.